Makanya kemarin sama Pak Dul ada masukan untuk gimana Pak kalau kita seminar ya, mungkin kita bisa sharing-sharing bareng tentang apa yang terjadi saat ini dan mungkin juga kira-kira apa perkembangan penyakit yang terjadi di luar sana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Ibu Rini mau atau langsung ya Pak? Mungkin langsung saja kita mulai ya. Nanti mungkin di sini uh, kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, apakah mungkin yang ada hubungannya sama yang dipresentasikan atau mungkin pas kebetulan ada di pikirannya daripada nanti lupa langsung bisa tanya saja. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih waktu dan tempat atau Ibu Rini mau bicara dulu. Oh, enggak. Mungkin langsung saja ya. Terima kasih Pak Dul. Silakan. Nanti dipandu oleh namanya panggilnya Bang atau Pak saja? Bang ya, Bang Dul ya. Silakan Bang Dul. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita Muhammad. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Nata. Di sini saya sebagai Kadipal Servis PT Sihastra Indonesia untuk area Makassar. Nah, sekedar informasi buat Bapak Ibu rekan semua bahwa di ISC Makassar saat ini ada beberapa orang yang baru bergabung ya. Kami ada tim baru sekarang ya. Selain saya sebagai TS, di sini ada Budita yang nanti akan menemani kita juga dalam acara pada hari ini. Jadi Budita di sini sebagai brand manager atau kepala cabang SCI untuk Al Sulawesi dan kawasan timur. Kemudian mungkin saya persilakan kita untuk menyapa dulu teman-teman khususnya yang ada di online. Silakan kita. Salam kenal saya Nita. Saat ini bergabung di SCI dan saya mau bekerja sama dengan kalian dengan teman-teman saja dan semangat. Baik, terima kasih Bu Dita. Jadi selain Bu Dita, kami ada tim baru juga ya di Manado, ada juga Pak Komar ya. Pak Komar mungkin sudah join juga. Kemudian di Sidrap ya ada Pak Adil. Pak Adil bisa mungkin menyapa rekan-rekan yang ada di Polres Jakarta. Baik, terima kasih untuk kesempatannya perkenalkan saya Muhammad Ali Haq. Saya PS bagian Sidrap kerjasamanya teman-teman. Baik, terima kasih Pak Adil. Jadi untuk memulai acara kita ya, jadi saya izin untuk memandu doa sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan hikmah dan lancar. Jadi buat rekan-rekan saya mohon izin, saya akan memandu doa secara Islam. Buat rekan-rekan yang beragama lain bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, hari ini kami dari SCI, SEPA dan keluarga besar dari PT JAS Mandiri Sejahtera melaksanakan kegiatan seminar dan diskusi yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mudahkanlah segala aktivitas dan urusan kami ya Allah. Semoga seminar ini bisa bermanfaat dan tentunya bernilai ibadah di sisi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa. Jadi untuk acara selanjutnya ya, kita masuk pada sesi seminar di mana pembicara kita pada pagi hari ini ada dua orang. Yang pertama itu Pak Jamal ya, nanti Pak Jamal bisa memperkenalkan diri lebih dekat dari BPC Pak Alimah Indonesia. Kemudian pembicara kedua dari SCI ya, ada Bu Rini selaku technical manager nasional dari kantor pusat SCI Jakarta. Terima kasih Bu Rini atas kesediaannya bisa hadir langsung di kantor PT JAS di Makassar.
Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Jamal untuk membawakan materi pertama. Pada Pak Jamal saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari FGI dan juga terutama dari JAS yang telah hadir dan berkesempatan untuk diskusi dan sharing-sharing pada pagi hari ini. Izinkan saya, Jamaluddin Asidiki, sebagai perwakilan dari PT Sepa Market Indonesia yang akan sedikit berbagi sharing-sharing terkait pertama adalah update penyakit, kemudian yang kedua adalah beberapa produk yang nanti akan dibawa oleh SI. Saya izin materi untuk sharing screen. Suara saya pecah atau jelas ya? Saya matikan mic yang di sini karena ada mic-nya yang baik. Saya izin sharing materi ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini untuk memulai sharing kita. Yang pertama saya akan sudah full screen ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman kita, kemudian sharing-sharing kita terkait penyakit perunggasan sepanjang tahun 2024 dan 2025 seperti apa, dan pengendaliannya melalui vaksinasi. Itu adalah topik besar pada pagi hari ini. Oke, jadi untuk Seva sendiri, karena kita bergerak dalam bidang vaksin, kita juga punya data yang cukup banyak terkait program surveillance penyakit yang ada di Indonesia. Dan kita sudah memulai program surveillance penyakit ini sejak tahun 2018, jadi sudah cukup lama juga, ada sekitar 6 tahun atau 7 tahun kita memulai, dan kita selalu mengupdate kejadian-kejadian penyakit yang ada di Indonesia. Nah, pada fokus kali ini kita akan berbicara mengenai kasus pernafasan, karena kejadian penyakit pernafasan itu menjadi penyakit penting, terutama di broiler ya. Jadi kalau sepanjang tahun 2018 sampai 2024, ada beberapa kasus pernafasan yang menjadi concern kita di broiler ya. Jadi lebih dari 1.004 kasus IB itu dilaporkan selama 7 tahun dari total 5.447 kasus. Artinya 1:5 itu adalah kasus IB sebenarnya di lapangan ini. Nah, kalau kita melihat tren 3 tahun terakhir dari mulai tahun 2002 sampai 2024, kasus-kasus penyakit sebenarnya tidak berbeda jauh, karena penyakit yang ada di lapangan adalah kalau kita lihat tahun 2002 ada kasus ND masih cukup tinggi, kemudian CCRD, lalu CRD, IB. Nah, 4 penyakit ini adalah kasus. Oh ya, mungkin saya pegang sini. Lebih jelas? Halo? Sudah lebih baik? Oh, saya clip on ya. Sorry, sudah lebih jelas ya? Sudah lebih jelas mungkin suaranya? Karena ini lebih dekat sih, saya clip on mic-nya. Halo? Sudah lebih baik? Nggak tahu ini clip on-nya, Bung. Atau langsung dari laptop saya mungkin? Mic-nya. Soalnya tadi kalau mic-nya double ini pecah dari 2. Oh, gitu. Oke, saya mulai lagi. Mungkin baik ya suaranya. Baik, untuk kasus penyakit terakhir kami lihat tahun 2022 ini 4 penyakit kasus pernafasan, kemudian MG, CCRD, CRD dan IB. Kemudian kasus perusahaan juga muncul, kasus RT, voksi di lapangan. 2022 juga bersama kasus pernafasan masih kuliah, ada tambahan kaki dan 9. Kemudian beberapa muncul kasus polisan, banyak juga ditemukan di lapangan, lalu tahun 2024 selain kasus pernafasan dan juga kasus pencernaan, kasus info juga dilaporkan meningkat karena beberapa bulan tahun 2024 itu ada kota ekstrim yang cukup panjang ya, di perbedaan suhu ekstrim antara malam dan siang itu menyebabkan terjadi peningkatan.
Ini yang menarik. Jadi kita punya surveillance penyakit di pertengahan tahun. Jadi pertengahan tahun ini di bulan Maret sampai Agustus tahun 2024 kita punya surveillance di beberapa customer broiler. Jadi untuk broiler yang jadi sampel kita ada 15 lot, artinya ada 15 customer yang tersebar di Jawa dan Sumatera, dan ada gejala gangguan pernafasan. Artinya adalah ayam-ayam yang kita ambil itu gejala pernafasan, dan kita ambil tidak lebih dari 5 hari semenjak dia menunjukkan gejala pernafasan pertama kali. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 hari dari gejala awal, kita sudah tidak ada. Kita memang ingin mengetahui fase akut dari kejadian pernafasan di lapangan itu munculnya apa sih? Atau utamanya apa? Nah, apa yang kita lakukan? Jadi dari 15 perusahaan ayam broiler tadi kita kunjungan ke lapangan, kita ambil sampel secara swab. Jadi secara swab kita masih ingat pada saat kita COVID, jadi kita ketika PCR itu di swab dengan tempat hidung ya. Tapi kalau di ayam kan saat kita masukkan ke hidung, jadi kita ambil langsung di orfaringeal atau di atas selah langit-langit ayam langsung masuk di perakiannya. Dari kita swab, kita ambil lendirnya. Jadi harapannya dalam lendir ini adalah mengandung penyebab dari penyakit pernafasan yaitu apa? Nah, kita uji secara real time PCR dengan berbagai jenis penyakit ya. Tidak hanya satu jenis penyakit, tapi ada beberapa. Yaitu ada AI, 9, IB, NB, ILT, MG, MS, Mycoplasma, dan OFT itu material. Kemudian kita kirim di 2 lembaga berbeda, yaitu pertama kita bersama dengan terus, dan yang kedua adalah kita kirim dalam cepat di Asia. Nah, secara teknis seperti ini, jadi ini ada sekali yang di swab di orfaringeal atau pakai kaki, dan kita imprinting atau kita swab, kita oles itu di kertas FTA. Jadi kertas FTA ini tujuannya kita kirim nanti ke luar karena kita ada di Eropa, jadi kita kirim sekian berupa kertas FTA seperti ini. Dan setiap satu host satu kandang yang kasus pernafasan diambil 12 ekor ayam. Di masing-masing kandang ada 3 sampel. Lalu bagaimana hasilnya? Kasus pernafasan yang ada di lapangan di Indonesia ini kita ada beberapa segmen ya. Kita bagi menjadi 2, broiler dan layer breeder. Kita akan nanti fokus membahas kasus yang di broiler. Jadi untuk kasus di broiler ternyata dari hasil yang kita evaluasi tadi ada 15 vlog broiler yang menunjukkan kasus pernafasan ini, hampir terjadi temuan IB di sini. Jadi kalau kita lihat bagian di sini, IB ini adalah 100% positif di semua vlog ya. Ini IB juga di semuanya. Jadi IB ini menjadi penyakit utama yang ada di lapangan. Jadi ada single infeksi sebanyak 23%, kemudian double infeksi artinya IB plus yang lainnya. Misalnya kita lihat ini ada IB plus MG, artinya ada IB dan CRD. Jadi yang terbaca di lapangan CRD, tapi kasus pernafasan IB juga menjadi berperan aktif dalam kejadian kasus ini. Lalu ada triple infeksi, artinya ada beberapa kejadian yang akhir penyebab penyakitnya ada 3 jenis, atau bahkan ada yang sampai 4. Nah, kalau kita lihat IB ini dari beberapa vlog tadi, ternyata kita semua melihat bahwa infeksi ini terjadi di semua grup tadi, Baru kemudian IB ini dia koinfeksi atau ada double infeksi dengan Mycoplasma atau OFT. Jadi Mycoplasma atau CRD yang kita pahami dari lapangan, CRD ini juga terdeteksi sebanyak 46,7% ya untuk sekarang. Ya, IB berkoinfeksi dengan Mycoplasma, dengan H9 di beberapa tempat dan sebagainya ada lapangan cukup tinggi sebanyak 60%. Kemudian ILT, jadi ILT itu ini kita familiar dengan kasus ILT belayer ya, dengan gejala khas semakin panjang itu, tetapi belayer ternyata kita bisa mengkonfirmasi bahwa
yang juga terjadi dulu meskipun hanya tamu. Artinya apa? Dari kejadian ini adalah penyakit IB atau infeksius bronkitis itu adalah salah satu penyakit utama yang menjadi penyebab kejadian pernapasan di lapangan. Dan perlu diketahui juga bahwa IB ini adalah masuk dalam golongan virus corona, masuk golongan virus corona D. Artinya penyebaran IB di lapangan sangat cepat sekali. Kita masih ingat kita pernah mengalami pandemi COVID-19 yang pandemi penyebarannya sangat-sangat cepat. Karena satu ayam yang terinfeksi IB itu bisa menularkan sebanyak 20 ekor ayam yang lainnya. Dan penyebarannya itu ketika satu host terkena dan satu sekat depan terkena, jadi sekat belakang, tengah dan seterusnya itu akan tertular. Jadi tingkat kesakitan atau morbidity yang rasanya itu bisa 100%. Jadi perlu saya ingat lagi bahwa kasus IB ini kalau beliau menjadi penting karena dia menjadi salah satu penyebab utama kasus-kasus pernapasan yang ada di lapangan di Indonesia. Nah, terkait penyakit yang tadi, terutama di penyakit pernapasan, memang untuk pengendaliannya kita harus beberapa metode, beberapa langkah, tidak hanya bisa mengandalkan dari satu aspek saja. Dari sisi pengendalian penyakitnya, maka kita bisa mulai dari pemberian vaksin, kemudian proses vaksinasi, kemudian pembentukan imunisasinya. Nah, ini bisa kita lakukan. Misalnya kita nanti ada beberapa aplikasi vaksin BIFAM, jika ada booster, itu kita bisa melakukan vaksin atau audit vaksinasi. Dan yang paling penting adalah tidak kita lupakan adalah reproducibility. Sebab apapun vaksin dan proses pengendaliannya dengan bagus, tapi reproducibility yang optimal, di lapangan juga akan mengganggu dari kejadian-kejadian. Nah, ini adalah report atau surveillance penyakit yang dirilis SEPA setiap bulannya. Jadi misalnya teman-teman ingin tahu perkembangan penyakit setiap bulan ini seperti apa, itu bisa melakukan scan di yang ini bisa lihat ya slide. Oh ya. Jadi ini adalah GPS report. Jadi bahasa di SEPA itu adalah survei penyakit yang dirilis setiap bulan. Jadi teman-teman bisa mengakses alamat di web ini, polri.sepa.id atau bisa langsung di scan barcode di sini menggunakan HP. Dengan laporan ini harapannya adalah kita bisa mengetahui perkembangan penyakit setiap bulannya dan prediksinya seperti apa. Kenapa kita bisa mempunyai prediksi untuk bulan berikutnya adalah karena kita sudah melakukan surveillance ini sejak tahun 2018 dan kita punya data misalnya bulan Juni ini apa sih kejadian di Juni selama 7 tahun terakhir. Nah, apa reportnya tersedia di laporan SEPA. Jadi ini adalah gambaran disease surveillance reportnya. Nah, misalnya pada bulan April kemarin itu ada 55 kasus dari 22 penyakit yang berbeda, baik itu di layer populer. Dan kalau kita lihat bulan kemarin ada 4 kasus tertinggi pada challenge bulan April, yaitu kasus pernapasan, CRD, CCRD, HPV atau kepala bengkak dan guru. Jadi 4 besar kasus kemarin adalah guru. Kemudian kalau kita fokus di segmen broiler, kita ada beberapa diskusi broiler, bisa lihat pada grafik ini adalah temuan kasus-kasus yang terjadi adalah dominan. Yang pertama adalah CAD, IBD atau pemburu, dan kasus NE. Jadi kasus pernapasan, CAD, kemudian pemburu, dan kasus pencernaan. Begitu juga dengan J-layer, ada beberapa penyakit yang menarik juga. Kemudian menjadi penting ketika nanti ada teman-teman yang punya farm yang dekat dengan kandang layer. Lalu
prediksi penyakit di bulan Mei, karena ini dirilis di bulan Mei kemarin, dan report ini akan dirilis biasanya tanggal 7 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Jadi teman-teman nanti bisa memantau dan mengakses bagian tadi. Jadi prediksi bulan kemarin itu adalah kasus pernapasan, jadi penyakit panas CCRP, kemudian ada kasus MD dan kasus HIV. Ini sekali lagi saya tampilkan di teman-teman bisa diskusi. Jadi jika berkenan dan ingin mengetahui update penyakit setiap bulannya bisa mengunjungi website di sini atau scan dia. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjut ke topik selanjutnya. Dari teman-teman yang di online maupun di sini. Sambil dulu saya akan lanjut ke topik yang kedua tentang ini ya, beberapa produk vaksin yang nanti akan dibawa oleh teman-teman SI. Jadi sekilas saja tentang SEPA, saya akan sedikit mengulas tentang SEPA. Jadi SEPA ini pusatnya adalah di Prancis. Ini adalah daerah Prancis. Kemudian memang SEPA ini adalah perusahaan yang fokus untuk atau perusahaan yang fokus di bidang kesehatan hewan, di mana kita sudah lebih dari 100 negara, 10 negara di dunia yang sudah kita support SEPA, termasuk di Indonesia. Kemudian kita punya teknologi berbagai jenis teknologi vaksin, karena kita basicnya adalah di perusahaan vaksin. Kita punya vaksin inovasi dan mulai kompleks, vaksin, RNA virus, RNA vaksin, dan subunit vaksin. Dan di dalam juga ya vaksin konvensional, vaksin live dan vaksin bio. Kemudian kita adalah gambaran tempat lab dan produksi SEPA di seluruh dunia. Sekilas memang SEPA di Indonesia itu kita masuk tahun 2003 dan kita menjadi perusahaan yang mengembangkan teknologi digital vaksin ya, di Indonesia. Dan selain digital vaksin kita juga punya banyak inovasi vaksin yang lainnya, baik untuk beli maupun lain. Nah, ini nanti ada beberapa produk vaksin yang akan dibawa oleh rekan-rekan kita di SI dan support di Sulawesi. Jadi selain vaksin HI, kita ada vaksin apa juga. Sekilas saja. Jadi vaksin HI kita punya generasi terbaru dari Guru. Jadi kita kalau generasi pertama Guru kita namanya Transpun, mungkin triple vaksin teman-teman menggunakan triple vaksin di lapangan di Indonesia dan lainnya itu menggunakan Transpun di generasi pertama. Tapi kita punya generasi yang kedua yang secara proteksi lebih bagus, itu yang disebut dengan Nexmoon. Kemudian ada Novamoon, ini Gumboro untuk di layer ya. Lalu yang kedua adalah vaksin IB. Jadi di hatchery itu sudah dilakukan vaksinasi IB, tetapi hanya menggunakan strain IB Massachusetts. Dan ketika tantangan IB di lapangan itu tinggi, kita menyarankan memang ada penambahan vaksin yaitu untuk IB varian, yaitu disebut dengan IB. Dan untuk tantangan ND yang lebih tinggi, triple vaksin kita bisa upgrade dengan vektor hormon ND. Lalu untuk di lapangan, sebenarnya kita tidak hanya vaksin broiler ya, kita juga punya vaksin layer, punya banyak range produk yang cukup komplit. Untuk yang di broiler, kita bisa menggunakan Cevac IBDL. Jadi ini adalah vaksin Gumboro dengan strain Winterfield 2512, aplikasinya lewat air minum ya kalau di broiler. Kemudian sediaan dosisnya 1000 sampai 2500 dosis. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah vaksin ND. Jadi kalau di Cevac namanya Cevac Mu-L. Ini menggunakan strain Lasota. Untuk broiler bisa digunakan untuk booster di lapangan. Nah, yang terakhir ini kita punya produk yang cukup menarik dari Cevac yaitu Cevamoon. Jadi Cevamoon ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan di lapangan sebagai pelarut vaksin, tetapi tidak hanya sebagai pelarut vaksin atau pengganti susu skim biasa. Cevamoon ini dia bisa menetralkan klorin, kemudian sebagai penyetabil pH,
dan sebagai pewarna. Jadi kita bisa melakukan audit atau mengecek keberhasilan vaksinasi di lapangan, apakah ayam yang kita vaksin itu benar-benar meminum satu dosis yang tepat. Dengan cara apa? Jadi Cefamon ini sebagai pelarut vaksin itu dicampur dengan sediaan air minum yang akan digunakan vaksin, karena sediaannya tablet dan dia bentuknya adalah effervescent seperti apa ya, CDR dan seterusnya. Itu ketika dimasukkan di air dia akan segera terurai ya. Nah, apa saja yang kita perhatikan dan kita lakukan pada saat audit vaksinasi itu? Yang pertama adalah kita harus cek kondisi sebelum vaksin. Poin yang pertama dan utama adalah kondisi ayam itu harus sehat. Karena vaksinasi itu hanya dilakukan di ayam yang sehat. Kemudian yang kedua, jumlah vaksin dan Cefamon juga harus sesuai dengan populasinya. Untuk dosis Cefamon pada saat kita audit itu 1:50. Tapi untuk pemakaian rutin biasa itu 1:100. Artinya satu tablet untuk 100 liter air. Kemudian vaksin juga harus disimpan di suhu 2-8. Jadi perlu diingat teman-teman nanti pada saat proses membawa vaksin dari kantor ke lapangan juga harus proper dengan menggunakan penyimpanan vaksin yang baik ya, dengan marina cooler, dengan styrofoam. Kemudian air yang digunakan juga harus dihitung, karena proses vaksinasi melalui air minum diharapkan adalah habis dalam 2 jam. Tidak, kalau kurang dari 2 jam terlalu cepat, misalnya 1 jam, maka dosis kerataan vaksin di setiap ekor ayam biasanya rendah. Dan jika proses vaksinasinya lebih dari 2 jam, maka yang dikhawatirkan adalah kerja atau efikasi dari vaksin itu akan berkurang. Karena vaksin itu sangat sensitif sekali terhadap suhu, cahaya matahari, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga ayam dipuasakan air minum ya. Kemudian menggunakan media ember plastik atau tempat penyimpanan yang dari non-logam untuk menyampur vaksin. Kemudian kualitas air minum ini juga harus diperhatikan, bagaimana status pH-nya, status logam berat, kemudian suhu juga tidak lupa, karena suhu yang tinggi akan merusak vaksin juga. Lalu tidak lupa adalah proses penghentian desinfeksi dan klorinasi. Karena klorin dan desinfeksi itu ketika nanti akan bertemu dengan vaksin, maka virus vaksin akan rusak. Dan yang terakhir, vial dibuka di bawah permukaan air ya, jangan langsung di media udara terbuka. Kemudian pada saat proses vaksinasinya, teknisnya adalah yang perlu diperhatikan, titik kritisnya pertama adalah vaksin harus sudah sampai di ujung tempat minum. Jadi pada saat start, kita langsung fokus ke belakang untuk ngecek vaksin itu sudah sampai di belakang atau belum. Karena menggunakan Cefamon, air minum vaksinnya ini berwarna biru, jadi bisa kita lihat, oh vaksinnya sudah sampai ini di belakang. Gitu. Kemudian kita cek juga semua tempat minum berisi larutan vaksinasi. Kalau menggunakan blood drinking juga kita lebih mudah, pakai nipple juga harus kita cek sampai belakang, satu persatu dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus men-trigger ayam untuk minum. Jadi bisa dilakukan dengan teman-teman ABK untuk berjalan atau men-trigger ayam agar aktif ya, agar berdiri dan mau untuk minum. Bisa dilakukan 15-20 menit sekali. Dan yang terakhir kita lakukan audit keseragaman vaksinasinya dengan cara mengecek hasil vaksin warna biru tadi di lidah ayam. Jadi setelah ayam itu dia minum, nanti dia akan ada bekas warna birunya di ujung lidahnya. Teknisnya seperti apa? Jadi kita ambil 100 ekor, bisa itu per pen atau per host. Misalnya kalau kandang close-nya besar ya bisa kita lakukan sampling per sekat ya, per pen. Tapi kalau di kandang open bisa langsung kita ambil beberapa ekor. Intinya adalah kita ambil 100 ekor ayam untuk masing-masing sampling ini. Setiap titik kita ambil 20 ekor. Misalnya kita lihat ini di depan, kanan, dan kiri kita ambil 20, kemudian di tengah 20, di belakang, kanan, dan kiri 20, sehingga kita ambil 100 ekor untuk audit vaksinasi ini.
Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Jadi di ujung lidah akan berwarna biru setelah ayam tervaksin ya. Di ujung biru, kalau ayam kecil masih bisa terlihat nih di tembolok, tapi kalau di ayam broiler umur belasan hari, maka kita bisa ngecek di ujung lidah. Nah, evaluasinya seperti apa? Jadi proses vaksinasi dikatakan berhasil itu jika proses tik vaksinnya di atas 90% atau lebih dari 90 ekor dari 100 ekor tadi itu lidahnya berwarna biru. Jika kurang dari 90%, maka vaksinasi kurang optimal. Nah, kita butuh evaluasi apa yang menyebabkan kira-kira proses vaksinasinya tidak berjalan dengan optimal. Biasanya proses men-trigger ayam-ayam untuk aktif minum biasanya kurang dilakukan, kemudian kita evaluasi jam habisnya vaksin juga menjadi penting, sehingga untuk evaluasi vaksinasi berikutnya. Nah, terakhir, saya reminder lagi, jadi untuk kontrol penyakit, hal-hal yang bisa kita lakukan selain tetap kembali lagi ke kondisi syarat utama vaksinasi, yaitu ayam harus sehat, dan ayam yang sehat juga tercermin dari feeding yang bagus, kondisi gejala klinis yang tidak ada gangguan penyakit yang terlihat, kemudian kondisi di lingkungan juga nyaman, tidak ada faktor stres, baru kita akan melakukan proses vaksinasi yang bagus, pemilihan vaksin, dan proses pembentukan imunisasinya dengan cara kita lakukan vaksinasi tik tadi ya. Jadi kalau di lapangan masih dilakukan booster vaksin, kita bisa evaluasi vaksin kita pada saat proses pemberian vaksinasi melalui air minum itu sudah bagus atau belum. Baru terakhir setelah proses vaksinasi sampai imunisasi itu sudah dilakukan dengan baik, yang tidak kalah pentingnya adalah proses biosecurity, yaitu bagaimana kita bisa kontrol terkait tantangan penyakit dari agen penyakit, baik itu virus, bakteri atau yang lainnya, dan kontrol dari faktor pembawa yang di sana, mulai dari lalat, fengki, atau kutu yang lainnya. Nah, mungkin nanti poin keempat nanti akan disambung diskusi kita oleh Bu Rini dari SCI. Mungkin dari saya itu ada pertanyaan atau nanti digabung di sesi berikutnya atau langsung oke. Mungkin ada pertanyaan dari saya, oke? Tadi kan sempat dibahas tentang jam vaksin tidak dengan wadah logam. Dampaknya kira-kira dengan kesimpulan jam logam bukan kita yang ada di kandang ini. Kira-kira kalau misalnya pencampuran itu ada wadah logamnya, kira-kira dampak vaksinnya seperti apa? Yang kedua, masa transisi vaksin itu 2 jam. Kita bermain di suhu berapa sehingga suhu vaksin itu proses vaksin itu betul-betul cepat selesai. Karena kan kalau kita tidak aturkan, misalnya kita main di kandang crosshouse dengan suhu yang kita tidak tahu, dengan target 2 jam selesai habis air minum, makanya kan wajib kita tentukan kira-kira di suhu berapa nih supaya air minum vaksin bisa habis ini. Ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak siapa penulis tadi? Pak Kadir. Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir, pertanyaannya sangat ini ya, menarik dan aplikatif ya di lapangan. Jadi kenapa kita menghindari atau tidak menyarankan menggunakan wadah mencampur vaksin ataupun tandon yang menggunakan logam? Karena pada saat kita melakukan vaksinasi dengan menggunakan wadah dari logam, nanti ada reaksi atau ikatan dari vaksinnya sehingga akan mengganggu kerja dari efikasi vaksin itu, Pak. Makanya tidak hanya wadah dari logam sebenarnya, tetapi juga sebenarnya kita harus cek kualitas airnya, Pak. Bagaimana kandungan terhadap logam beratnya, mulai dari Fe, besi, kemudian kapur, Ca ya, Ca, kemudian tembaga, Cu, dan seterusnya. Nah, beberapa logam berat itu ternyata akan mengurangi efikasi dari vaksin itu sendiri. Nah, mungkin saya akan sedikit tampilkan pertanyaan yang kedua tadi ya. Proses vaksinasi dengan air minum itu kita rekomendasi di suhu berapa sih gitu. Kenapa kok kita harus melakukan vaksinasi kisarannya adalah 2 jam?
Saya akan sedikit tampilkan beberapa konsep vaksinasi yang saya izin tampilkan. Oke, sudah terlihat ya? Sebelum, sebentar masih proses. Nah ini dia. Kenapa kita vaksinasi itu kita harapkan sekitar 2 jam? Kalau sekitar 1 jam atau bahkan kurang, dan itu terlalu cepat, maka dosisnya tidak seragam. Jadi kalau lebih dari 2 jam, maka itu akan terlalu lama. Dan virus vaksin atau vaksin yang di air yang terlalu lama tadi itu, dia semakin lama akan semakin lemah, semakin mati, dan efikasinya akan semakin berkurang, Pak. Itu konsep kenapa sih 2 jam itu kita pilih. Kemudian kualitas air juga harus penting, kita cek juga adalah mulai dari pH, kesadahan, kemudian kandungan-kandungan logam berat, kemudian klorin. Klorin ini juga menjadi penting pada saat di lapangan nanti teman-teman ada program klorinasi, maka itu harus diperhatikan. Minimal 1 hari penghentian klorinasi sebelum vaksinasi. Kalau ada pelarut vaksin misalnya Cefamum, itu lebih baik karena dia bisa mengikat klorin, Pak. Jadi tidak sampai merusak vaksin ya. Kemudian ini ada beberapa kasus di lapangan, jadi ya kasus-kasus logam berat itu akan mempengaruhi proses vaksinasi sehingga akan mengganggu proses tanggap kebal terhadap vaksin yang kita berikan. Misalnya ada booster ND, maka ya kerja dari vaksin ND-nya akan terganggu. Dan di beberapa tempat itu bisa berbeda-beda. Ada yang tinggi, misalnya kandungan Fe-nya, zat besinya, ada yang kandungan Cu, tembaga atau kandungan mangan, atau beberapa tempat kesadarannya tinggi, misalnya ada zat kapur. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan, gampang saja melihat apakah air kualitasnya bagus atau tidak. Kita lihat tandonnya. Di situ banyak endapan apa di situ. Kalau putih-putih berarti ya kandungan kapurnya tinggi di sana. Kalau cenderung kecoklatan, bisa jadi Fe-nya yang tinggi dan seterusnya. Nah, terakhir suhu ideal untuk pada proses vaksinasi itu berapa sih, Pak? Gitu. Jadi kita memang menyarankan suhu itu berkisar di antara 16 sampai 27 derajat. Kenapa? Karena pada saat semakin tinggi suhu, itu juga akan mengganggu kerja dari vaksin. Oleh karena itu mungkin pertimbangan teman-teman di lapangan, pada saat proses vaksinasi itu dilakukan di pagi hari. Jadi suhu air itu masih relatif lebih dingin ya Pak ya. Atau bahkan ketika cuaca ekstrim, jam-jam katakanlah jam 7 itu sudah panas, kita ya rekomendasikan kita tambahin es pack atau es batu di situ biar menurunkan suhu air minum. Jadi biar tidak terlalu panas. Mungkin itu sih Pak terkait pertanyaannya. Ada tanggapan Pak atau monggo? Kenapa saya bahas suhu kan? Karena kalau misalnya kita vaksin masih dalam proses uji, kita kalau kita suhu kan suhu target misalnya ya suhu air sama suhu ruangan penting juga karena berpengaruh. Suhu ruangan dengan suhu 29 hingga 10 kemungkinan besar suhu air yang muncul antara itu juga. Makanya kan muncul pertanyaan apakah kita masih menyalakan kompor pada saat itu atau sekalian kita matikan total dengan suhu 27. Kalau suhu antara 16 sampai 27 berarti ini kan tidak nyala lagi. Mungkin bisa disiasati ini Pak. Pertama pada saat program vaksinasi itu brooding masih aktif ya? Biasanya. Di umur berapa Pak? Biasanya kan kita dapat umur 11 untuk vaksin ND atau pemburu biasanya? Biasanya ND. Oke. Nah yang kedua kan masa transisi kalau kita subuh pagi itu kan belum bagus tinggi Pak. Biasanya kompor masih jalan. Tapi kan kalau mau vaksin kayaknya kompor dimatikan semua. Iya. Terkait brooding ya memang kita memang harus situasional. Bagaimana kita melihat posisi ayam juga.
kalau misalnya pagi itu kita matikan brooding, apakah kondisi ayamnya itu mampu untuk nyaman di situ. Takutnya ketika brooding dimatikan, kemudian ayam kondisi pagi itu masih suhunya cukup dingin, maka ayam pun juga tidak akan mau minum karena dia akan tidak nyaman ya, bisa dingin, bergerombol dan seterusnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya berapa sih suhu ideal yang bisa kita lakukan untuk mencapai proses vaksinasi itu yang bagus. Standarnya adalah sekitar 16-27 nih Pak. Nah terkait teknis memang sangat akan kondisi di lapangan berbeda-beda. Beberapa tempat itu ketika cuaca ekstrim itu bisa dilakukan penambahan SPEK atau es batu tadi untuk menurunkan suhu air. Kenapa saya menunjukkan saya ini? Karena kan yang jadi kampanye dan baik dan tes dan kampanye plasma itu menyarankan di pagi hari. Padahal pun bukan itu jadi tujuan. Saya pertanyakan hari ini Pak. Iya. Berarti kan terjauh yang penting suhunya normal, Betul. keadaan air normal itu sudah layak vaksin. Iya, betul. Siap. Ini bisa dibantu sama Pak Julian nanti. Karena pelaku utamanya dia di luar Pak. Vaksin di pagi hari, puasanya subuh, vaksinnya pagi. Nah, kan itu jadi semboyan berarti Pak di lapangan bukan seperti itu. Padahal yang penting suhu masuk, suhu air masuk itu sudah layak vaksin. Iya. Makasih Pak. Ya, betul. Jadi memang kita kalau misalnya kita berbicara suhu, memang kita harus ada standarnya ya. Kemudian tidak lupa juga kenapa sih kok tidak kita lakukan pada saat siang terik itu? Mungkin beberapa tempat yang masih menggunakan tandon yang kadang itu ada di luar, nah itu ada potensi cahaya matahari yang masuk ke situ, atau ada galon yang transparan, nah itu kita hindarkan agar cahaya matahari juga tidak langsung terkena di air minum ya pada saat proses vaksinasi. Mungkin tambahnya itu Pak, selain suhu juga cahaya matahari yang menjadi penting. Jadi biasanya pada saat kita mencampur air itu kan sumber airnya dari luar ya. Mungkin bisa jadi dari sumber tangga yang sudah ditandar. Nah, poinnya adalah pada saat air itu dicampur ini kan yang penting dari suhu air kan. Artinya kalau tidak dipandang, maksudnya sebelum matahari naik ke atas ini biasanya suhu tandar itu relatif dingin dibanding setelah matahari naik. Tapi begitu seperti dianaknya kan di dalam tandar. Mungkin itu sebagai alasan kenapa disarankan lebih baik dilakukan di pagi hari karena pasti kita menggunakan air yang bersumber dari tandon tadi penyimpanan. Memang betul bahwa walaupun suhu lingkungan ini mungkin hangat karena ada brooding, namun kan air yang ada di dalam tempat nipel atau di building itu butuh waktu untuk menyerap suhu ruangan. Jadi kalau panas itu di dalam beda. Jadi pertimbangan untuk dari sisi sumber airnya memang dari pagi. Kedua, kalau ada brooding, apakah itu di 12 atau sebelum brooding lepas? Buat kami maksudnya adalah tidak cukup. 2 jam itu tidak cukup untuk menghangatkan sampai ke suhu di atas 27 derajat. Gitu Pak. Secara air di sini dengan suhu brooding ya, tapi tidak akan cukup untuk menghangatkan sampai di suhu di atas 27 selama 2 jam. Saya juga tanya ya, mungkin ini di luar masalah teknis tentang persiapan ini. Saya agak tertarik dengan karena kondisi terakhir di Makassar itu 3 bulan terakhir lah ya, kita bisa bicara ya. Outbreak-nya lumayan banyak. Saya sampai jadi ini mikir gila saja. Mungkinkah virusnya sudah beda? Iya, karena kalau bicara tentang persiapan seperti ini, ya saya rasa tahun-tahun kemarin kita sudah lakukan hal yang sama dan aman-aman saja. Nah, kok ini 3 bulan terakhir aneh? Apakah memang mungkin tentang challenge lingkungan di Makassar ini sendiri,
atau mungkin kan Bapak sama Ibu kan sebagai praktisi lah ya di dunia ini ya, mungkin ada masukan buat kami, kami harus ngapain dengan challenge seperti ini. Jujur bingung sebingung-bingungnya Bu, karena 3 bulan ini sudah ya bisa dibilang parah kan, kondisi Makassar 3 bulan terakhir ini. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab dulu, Bu Rini mungkin nanti akan menambahi. Jadi kalau kita lihat survei terakhir ya, yang tadi kita lihat di broiler itu kasus gumboro itu meningkat Pak. Dan itu kalau kita lihat kasus kalau kita lihat data ya dari sepanjang tahun, kasus gumboro itu meningkat mungkin sekitar 2 tahun 3 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir ya. Itu memang terjadi peningkatan gumboro. Sebelumnya memang tidak ada kejadian kasus ini. Nah kalau kita lihat di lapangan memang ada banyak faktor yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Mulai pertama adalah kondisi lingkungan yang fluktuasi suhu yang ekstrim, kemudian kualitas air juga tidak lupa itu menjadi penting karena kita ada beberapa kasus yang depresi tinggi, kita cek quality airnya dan di lapangan itu kontaminasi kolinya cukup tinggi Pak dari kualitas air ya. Karena waktu itu mungkin penghujan, awal-awal hujan dan seterusnya, sehingga yang awalnya itu koli yang ada di permukaan tanah itu masuk, kemudian terbawa di sumber kita, kemudian masuk di farm. Dari kualitas air itu juga berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbicara penyakit, setiap penyakit itu ada perubahan, Pak. Selalu ada perubahan-perubahan mulai dari virusnya itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara gumboro itu juga ada momen-momen tertentu di mana virus itu akan lebih banyak. Misalnya kasus gumboro akan lebih banyak pada saat musim hujan dibandingkan musim kemarau. Kenapa? Karena gumboro itu dia penularannya kan dari feses Pak, dari kotoran. Dan ketika dia musim penghujan dengan liter yang basah dan seterusnya, kondisi yang kurang optimal, penularan dari antar kandang ke kandang itu juga lebih cepat, itu bisa meningkat kasus-kasus gumboro. Kemudian misalnya kasus pernafasan ya, kasus IB, di hatchery sebenarnya IB itu juga sudah dilakukan vaksinasi Pak tadi itu. Kalau saya tadi perlihatkan kasus pernafasan, IB itu di hatchery ayam yang Bapak terima, kebanyakan adalah sudah divaksin hatchery ya, itu sudah dilakukan vaksin IB di sana. Tetapi IB-nya hanya menggunakan strain Massachusetts atau single strain. Nah di lapangan ternyata kejadian IB itu temuan kita itu jenis virus yang ada di lapangan tidak hanya dari grup Massachusetts Pak. Ternyata ada banyak sekali grup-grup yang lain. Ada grup QX, pernah dengar ya familiarnya, varian, ada Malaysian strain, ada Taiwan strain, ada Q1. Nah, IB ini itu butuh perlindungan yang lebih Pak. Jadi di hatchery yang awalnya 1, memang kalau misalnya tantangan lagi tinggi, kasus pernafasan itu kita tambah menjadi 2 Pak. Mungkin kita pernah ingat, karena IB ini masih dalam grup yang sama dengan COVID, maka dulu kalau kita vaksin, saya vaksin pertama dan kedua itu vaksin kill ya, yang ketiganya kita booster itu direkomendasikan pemerintah adalah jenis vaksin yang lain. Misalnya varis RNA atau yang apa, AstraZeneca dan seterusnya, tujuannya ada apa? Untuk memperluas proteksi. Oh iya, itu juga sorry. Saya baru ingat 2-3 bulan terakhir juga itu banyak kejadian termasuk Makassar. Khususnya Makassar, kebetulan kan wilayah saya Makassar. Khususnya di Makassar itu rata-rata reaksi pos vaksinnya naik semua. Nah itu juga kenapa itu? Iya. Apakah termasuk dengan yang tadi kita bahas itu? Atau mungkin ada hal lain? Iya. Jadi terkait reaksi pos vaksinal itu ada beberapa faktor sih Pak sebenarnya. Kita bisa bagi menjadi reaksi pos vaksinal 3 hari pertama sama 3 hari berikutnya. Jika 3 hari pertama itu biasanya erat kaitannya hubungannya dengan kondisi ayam. Yang pertama, terus yang kedua adalah status amonia, dan yang ketiga status Mg, CRD-nya ya, status mikroplasmanya. Jika ketiga ini relatif terkontrol, biasanya 3 hari pertama itu akan baik Pak. 3 hari pertama maksudnya pos vaksinnya nggak akan berkelanjutan. Nah, kalau reaksi pos vaksinnya berkelanjutan, itu berarti artinya yang 3 hari setelahnya, atau pos vaksin yang 3+ tadi ya. Apa saja yang mempengaruhi? Pertama, kondisi ayam akan mempengaruhi. Kondisi ayam yang buruk itu akan memperparah karena sudah ada gejala klinis pernafasan misalnya, berarti di saluran pernafasan sudah ada perlukaan. Kemudian amonia tetap, terus ventilasi Pak, sirkulasi. Kemudian yang kelima status Mg, mikroplasmanya.
Kalau mikoplasinya tinggi, pos vaksinal versinya pasti akan lebih panjang. Dan yang ketiga adalah tantangan IB-nya. Balik lagi ke kalau misalnya IB-nya ada, pos vaksinalnya biasanya berkelanjutan juga. Karena IB itu tadi kita lihat hampir semua kasus pernafasan itu diikuti dengan IB, dan IB itu menjadi pembuka gerbang. Jadi ibaratnya kalau IB sudah ada, penyakit yang lainnya itu akan tinggal masuk aja gitu. Seperti itu sih. Siap. Saya sedikit nambahin, Pak. Jadi Iya. terkait kepekaan. Jadi kan tadi respon terhadap pos vaksinal, jadi respon terhadap vaksin tepatnya ya, itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh sensitivitas individu itu terhadap semua agen yang masuk, termasuk vaksin. Jadi agen itu kan bisa yang dibuat atau yang tidak dibuat. Yang tidak dibuat pasti namanya penyakit atau virus 8, bakteri 8. Tapi yang dibuat berarti kan vaksin. Semua itu direspon dengan sistem kekebalan yang sama. Nah, sistem kekebalan satu individu dengan individu lain akan berbeda. Yang menyebabkan berbeda biasanya karena satu keseragaman, kondisi keseragaman dalam satu brooding itu atau dalam satu kandang ini. Apabila keseragaman status kesehatan, berat badan bisa jadi seragam, tapi status kesehatan bisa jadi tidak seragam. Yang membedakan sebenarnya apa? Kemampuan individu itu untuk mengurai titik dia. Jadi titiknya pasti masuk, tetapi apakah nutrisi baik protein yang tidak lemak itu terurai menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh sel? Karena yang merespon itu sebenarnya sel, Pak. Artinya jadi kembali lagi, betul tadi disampaikan Pak Jamal, challenge ini bukan hanya berpengaruh terhadap lingkungan, maksudnya iklim ya, terhadap ayam, tapi juga jangan kita lupa bahwa ini berpengaruh terhadap sumber tanaman yang nanti dimakan, salah jagung. Jadi pada saat kita bicara iklim ekstrim itu juga kita harus sadar bahwa iklim itu berpengaruh terhadap kualitas jagung yang dipanen, karena kita jagung mahal kan. Jagung mahal artinya proses pasca panen pada saat ekstrim itu harusnya berbeda. Sementara di Indonesia kan semua pasti proses pasca panennya sama, Pak. Proses pengeringan, proses penyimpanan, semua sama. Nah itu yang biasanya akan mempengaruhi fluktuasi kualitas jagung. Nah kita bicara jagung ini sumber energi atau bahkan 50%. Sehingga apabila ada kontaminan, terutama yang terkait dengan proses pasca panen tadi, itu munculnya bisa vaksin dengan jamur. Diawali dengan jamur, bisa jadi jamur itu muncul pada saat masih di ladang. Jadi jamur ini udah berjamur sebenarnya di ladang sebelum dipanen, termasuk pada saat prosesing atau penyimpanan. Nah yang rantai ini akumulasinya nanti akan berpengaruh muaranya di intake yang dimakan. Salah satu itu, sehingga pada saat proses detoksifikasi ayam satu dengan yang lain berbeda, ini akan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan. Itu biasanya homogenitas menjadi dan sensitivitas yang berubah. Jadi dia sangat sensitif terhadap ada penyakit yang dari luar, manusia yang challenge dari depanan, dia akan mudah sakit, mudah stres. Plus pada saat ada vaksinasi, jadi pada saat vaksinasi pos vaksinal dia akan tidak 3 hari karena benar dari normalnya kebetulan itu kan 3 hari. Lebihnya adalah sekunder infeksi yang bisa disebabkan macam-macam. Bukan hanya bakteri, tapi bisa juga panas karena respon dia berlebih karena dia menjadi sangat sensitif gitu loh. Nah itu yang membedakan. Makanya tadi soal bapak dari satu periode ke periode pasti akan berubah. Walaupun manajemen totalnya sama, obat program semua sama, artinya sebenarnya nggak ada yang berbeda. Challenge vaksinnya sama gitu. Direspon berlebih ya. Nah yang berlebihnya ada dua, internal dan eksternal. Ya memang kita perlu melihat apakah ayam itu bukan hanya dari sisi apakah dia termasuk sebenarnya digestibility-nya, Pak. Kita bisa lihat sebenarnya pada saat ternyata di waktu yang sama kita ketemu banyak bedrock. Sebenarnya itu sebagai suatu alarm bahwa terjadi proses metabolisme yang berkurang. Karena ujungnya nanti di hati, Pak. Organ hati ini kan yang nanti mensupport kebutuhan hemoglobin, termasuk pencernaan lemak, protein. Kira-kira gitu, Pak. Mungkin ada Sudah lanjut dari kita soalnya belum kayaknya Pak.
Coba ditanya saja sama Pak Ibu. Baik. Baik, teman-teman yang hadir di online. Ada. Oh ya, Makanya, apakah boleh tidak dipuasakan selama kita bisa atur bahwa vaksinnya itu akan habis sebelum 2 jam. Misalnya kita hitung kebutuhan airnya dalam 2 jam itu sekitar 100 liter, cukup itu saja yang dikurangi sehingga dia bisa habis sebelum 2 jam. Atau apakah ada semacam patokan tertentu yang bisa kita lihat bahwa puasanya air itu sudah cukup. Kadang-kadang di lapangan kami temukan bahwa ketika kita puasakan sampai sekitar 2 jam, begitu dimasukkan vaksinnya itu cepat sekali habis air vaksinnya. Bagaimana penjelasan ini? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Lukman. Jadi terkait keberhasilan vaksinasi itu sebenarnya outputnya adalah tik vaksin tadi Pak Lukman. Jadi idealnya adalah 90% dari populasi itu harus tervaksin dengan optimal. Ada indikatornya kalau misalnya kita menggunakan Sevamun, kita bisa mengontrol sih. Jadi 90% itu kita cek apakah proses vaksinasinya sudah benar dilakukan. Terus kemudian yang menjadi titik kritikalnya memang jika kurang dari 2 jam ditakutkan adalah tidak semua ayam itu punya dosis yang tepat atau dosis yang cukup untuk dia minum. Nah, evaluasinya dari mana? Dari hasil take vaksin tadi. Bisa saja proses vaksinasinya itu kurang dari 2 jam, asalkan take vaksinnya dia bisa 100%. Kenapa kita pertimbangannya sekitar 1,5 sampai 2 jam adalah harapannya dengan kita range cukup untuk minum semua populasi tadi itu mendapatkan 1 dosis, harapannya adalah take vaksin tadi bisa di atas 90%, Pak. Karena harapannya jika kita melakukan vaksinasi, yang kita harapkan adalah kekebalan komunal atau kekebalan kelompok dalam satu vlog atau satu kandang tadi. Percuma jika kita vaksinasi cuma 50% atau 70% saja, 30%-nya kurang atau bahkan tidak minum. Jadi yang dikhawatirkan ketika proses vaksinasinya kurang dari 2 jam, misalnya cuma 1 jam, air minum sudah habis gitu. Nah, mungkin itu perlu dilakukan take vaksin tadi Pak untuk mengetahui dengan metode yang sekarang itu take vaksinnya seperti apa sih. Jika sudah lebih dari 90%, ya berarti sudah cukup dan bisa dilakukan dengan metode yang sekarang. Mungkin seperti itu Pak Lukman. Ya, baik kita butuh acuan bahwa ayam itu sudah siap menerima vaksin. Maksudnya puasanya ayam sudah cukup, jangan sampai terlalu lama puasa sehingga vaksin yang diberikan ini terlalu cepat habis. Ya, berarti kalau misalnya dengan perhitungan standar selama ini air cepat habis, berarti mungkin bisa ditambah volume airnya Pak. Katakanlah habis 1 jam gitu ya. Idealnya sih kita pakai take vaksin ya. 1 jam itu hasilnya seperti apa? Katakanlah sudah 90% nih atau di atas 90%, ya udah nggak masalah berarti dengan metode yang sekarang. Tetapi jika kurang dari 90%, nah maka kita harus perlu adjustment atau beberapa perubahan perlakuan nih. Bisa saja kita tambahkan volume air yang digunakan. Kemudian kita atur jadwal puasanya seperti apa. Seperti itu sih Pak Lukman. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Lukman. Mungkin ada yang lainnya? baik, teman-teman. Baik. Silakan Pak. Udah jauh tadi Pak. Kalau siap Pak. Mungkin. Baik. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Jadi nanti untuk saya silakan langsung silakan.
nggak bisa selesai. Saya udah saja ya, saya nggak mau. Saya udah kurus. Di dunia progresnya nggak bisa kalau walaupun Tapi saya bisa. Aman seperti cuma mampu sama seperti Nah, sama sekali ini saya. luar biasa. Sudah masuk. Baik, saya lanjutkan materi kedua yang terkait dengan bagaimana kita menjaga penyakit ini. Selain dengan program vaksinasi, tentunya kita perlu menjaga, membantu menurunkan paparan atau kontaminasi agen penyakit di lapangan. Jadi kita bicara tentang biosecurity. Nah, pada saat kita bicara tentang biosecurity, kita perlu tahu bahwa rantainya adalah sebenarnya seperti ini. Jadi setiap makhluk hidup, baik itu hewan dari luar, tentu akan ada port entry atau celah masuk ya. Artinya semua penyakit itu sebenarnya punya epitope atau target organ yang berbeda-beda. Nah, sehingga kenapa tadi dia materi pertama kita sampaikan tentang vaksinasi itu, kalau epitopenya respiratori berarti kan pemberian vaksin itu biasanya melalui air minum atau mungkin tetes. Tapi kalau misalnya epitopenya itu nanti tentang di gumbul atau di pulsa, biasanya ini macam-macam, bukan hanya lewat minum ya, tapi bisa juga dari vaksin. Nah, yang penting adalah kita memberikan tingkat daya tahan atau kemampuan untuk memberikan respon kekebalan yang baik, sehingga susceptibility atau daya sensitivitas ayam itu terhadap agen penyakit sangat kecil, sehingga dia tidak akan untuk terinfeksi penyakit. Nah,
pada saat kita tidak bisa menghindari semua agen penyakit itu masuk ke lingkungan kandang kita, entah itu dibawa oleh hewan atau entah juga dibawa oleh vektor atau dibawa oleh manusia atau perawatan, tentunya kita perlu mengendalikan banyaknya kontaminan di lapangan. Itu sebabnya hampir semua peternakan pasti membuat SOP atau standar operasional bagaimana pelaksanaan biosecurity. Nah, yang penting di sini sebenarnya adalah bukan SOP-nya, tapi aplikasi dan kesadaran dari karyawan ataupun setiap individu yang masuk ke dalam lingkungan peternakan kita untuk mengikuti